Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Ikhwan Maula Husni, absen 15. Yang kedua, Hoirnisa Eva Juanita, absen 17. Dan Satnadian Febrianti, absen 27. Narkoba, pengertian narkoba itu sendiri adalah apakah narkoba itu? Mari kita simak. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran, dan daya habitual kebiasaan yang sangat kuat sehingga menyebabkan pemakainya narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya. Dampak negatif narkoba. Bahaya dan dampak menggunakan narkoba sangatlah besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Antara lain, yang pertama, terganggunya syaraf utama. Syaraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. 2. Merusak jantung. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, dampak terpapar HIV atau AIDS hingga sebabkan kematian. Sementara itu, pengguna narkoba melalui suntik memperbesar peluang terkena HIV atau AIDS hingga terjadinya kematian. Yang keempat, siklus haid tak teratur. Tak hanya itu, jika pemakainya adalah wanita akan berdampak pada siklus haid yang kurang teratur. Yang kelima, menyerang kesehatan secara keseluruhan. Bersiaplah Anda menghadapi dehidrasi akut, halusinasi, dan gangguan kualitas hidup, dan terganggunya aktivitas sosial yang membuat Anda tidak dapat melakukan kegiatan sewajarnya jika Anda mengkonsumsinya. Cara pencegahannya dengan cara promotif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif, pelatihan, dan lainnya tentang bahaya narkoba ke instansi, para tokoh, kalangan masyarakat, dan lain-lain yang belum mengetahui dan memakai narkoba. Upaya ini dilakukan dalam upaya meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Dengan cara primitif, metode ini dilakukan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadi kegiatan yang kurang menyenangkan. Adapun yang dilakukan sebagai berikut. Beberapa metode pencegahan narkoba. Ayo stop narkoba. Antara lain, kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan seluk-beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat pendidikan dan pelatihan. Kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Kuratif. Metode ini adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk menyembuhkan, mengurangi, bahkan mengobati rasa sakit seperti sakit akibat penyalahgunaan narkoba. Pengertian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba, detoksifikasi. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Pengobatan terhadap penyakit lainnya yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, sifilis, dan lainnya. Rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan macam HIV atau AIDS bisa ikut menghampiri para pemakainya. Pencegahan penyebaran narkoba sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, semua pihak terutama orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dan mengawasi ancaman narkoba terhadap anak-anak remaja.
Oleh karena itu, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang berbahayanya narkoba. Pendampingan orang tua pun sangat berperan penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian. Jenis-jenis narkoba dan efeknya, dampak bagi kesehatan. Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan. Yang pertama, kokain. Kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem syaraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, ataupun dihirup. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang sering kali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya beberapa masalah kesehatan seperti dampak kokain antara lain kecemasan atau depresi, aritma, nyeri tubuh, nyeri perut, mual, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman anomsia, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung, HIV, dan hepatitis C. Efek samping menyalahgunakan kokain. Efek samping antara lain serangan jantung, kejang, stroke, henti jantung, bahkan kematian akibat overdosis jika digunakan dengan alkohol secara bersamaan. Kokain juga diketahui bisa memicu perilaku kejam dan tidak terduga yang dapat meningkatkan risiko pelarangan hukum. Yang kedua, ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan atau diseduh dengan teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat atau sering disebut high. Bahan psikoaktif ini juga bisa menimbulkan efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa efek berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja. Dampak ganja yaitu gangguan kognitif, daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, peningkatan resiko serangan jantung, depresi, dan paranoid. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit seperti multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia ganja termasuk legal karena resiko penyalahgunaannya dinilai jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun ketika efek tersebut berakhir akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, penggunanya ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti dampak ekstasi, yaitu denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot tegang, mual, penglihatan kabur, pusing berkeringat, atau kedinginan. Dosis ekstasi yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan serius seperti hipertermia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis. Yang keempat, metamfetamina. Metamfetamina atau sabu-sabu
adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu bersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, diantaranya dampak metamfetamina, nafsu makan turun, napas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit gatal dan luka, mulut kering, gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan resiko terkena HIV/AIDS. Setelah itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan. Selain jenis-jenis narkoba yang telah disebutkan di atas, masih ada narkoba lain yang umum disalahgunakan di Indonesia, seperti morfin, musrom, flaka, dan LSD. Hindarilah penggunaan narkoba dengan alasan apapun, termasuk sebagai pelarian dari masalah hidup. Narkoba mungkin dapat menenangkan Anda untuk sementara waktu, tapi setelah efek tersebut hilang, narkoba justru merusak dan mengacaukan berbagai aspek dalam kehidupan Anda. Jika sudah terlanjur kecanduan dan Anda merasa kesulitan untuk berhenti, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berobat. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitasi narkoba. Berikut ini adalah gambar beberapa jenis narkoba. Ingat, untuk menjauhi narkoba karena dapat mempengaruhi kesehatan seperti yang dijelaskan di atas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, lebih baik berdiam saja, karena kami sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.